Dalam pembuatan air minum dalam kemasan atau yang biasa kita sebut dengan tuyoku, akan dilakukan di dalam area steril, tepatnya di laboratorium teaching factory. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan, dan perlu diketahui juga terdapat beberapa alat pelindung diri yang wajib digunakan selama proses produksi, yaitu jas laboratorium, sarung tangan, masker, safety shoes, dan head cap. Proses yang pertama adalah filtrasi. Bisa dilihat di mana terdapat tandon berwarna orange, dan tandon ini akan digunakan untuk menyimpan air baku yang nantinya akan dilakukan proses lanjutan. Air baku tersebut akan dipompa dan dialirkan menuju tangki filtrasi, yaitu makrofiltrasi. Perlu diketahui, dalam setiap tangki filtrasi ini dilengkapi dengan beberapa alat pendeteksi, yaitu suhu, tekanan, laju alir, dan konduktivitas. Informasi tambahan nih, sebelum dilakukan proses filtrasi ini, tangki makrofiltrasi perlu dilakukan pencucian dengan metode backwash. Dalam tangki makrofiltrasi ini terdapat 3 media, yaitu kristal bio, keramik sand, dan karbon aktif, yang setiap medianya memiliki tujuan penyaringan masing-masing. Proses filtrasi selanjutnya adalah mikrofiltrasi yang akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Untuk tahapan pertama, air baku akan masuk ke dalam mikrofilter tahap 1 yang terdiri dari 3 tabung disusun secara seri. Setelah melalui proses ini, air tersebut akan masuk ke dalam tangki penyimpanan yang kemudian akan dipompa dan dialirkan menuju mikrofilter tahap 2. Pada tahapan ini terdiri dari 6 tabung yang disusun secara seri. Lalu setelah selesai hingga tahapan ini selesai, akan dipompa menuju proses selanjutnya yang berada di ruangan filling. Proses selanjutnya adalah filling, yang dilakukan di ruangan sendiri guna menghindari kontaminasi. Di dalam ruangan ini, air yang telah melalui proses filtrasi akan dilakukan desinfeksi dengan 2 tahap, yaitu ozonisasi dan ultraviolet. Setelah itu akan dilakukan proses pengisian botol atau cup serta labeling. Dan produk yang sudah jadi akan dialirkan menggunakan belt conveyor untuk dilakukan pengepakan oleh tim packaging. Proses selanjutnya adalah packaging, dan pada proses ini akan dilakukan penataan produk ke dalam dus atau kemasan sekunder yang telah disediakan. Tentunya jangan lupa untuk menuliskan kode produksi pada dus, isolasi kardus, dan pastikan tertutup rapat, aman, yang nantinya akan dilakukan penyimpanan. Proses yang terakhir adalah analisa. Pada tahapan ini akan dilakukan beberapa parameter analisa, yaitu ukuran kemasan, pH, TDS, turbidity, dan mikrobiologi. Analisa ini perlu dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah produk yang dihasilkan sudah layak didistribusikan dan dikonsumsi. Yang pertama adalah ukuran kemasan, dan dalam analisa ini akan digunakan jangka sorong untuk membantu pengukuran. Selanjutnya adalah pengukuran pH. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran pH adalah pH meter.
Jangan lupa bersihkan pH meter menggunakan tisu setiap selesai agar tidak mengganggu pembacaan pH untuk sampling berikutnya. Analisa berikutnya yaitu TDS atau Total Dissolved Solid, yang pengukurannya akan dibantu menggunakan alat ukur yaitu TDS meter. Sama seperti pH meter, alat ini harus dibersihkan menggunakan tisu setiap selesai menggunakannya. Analisa berikutnya adalah turbidity yang menggunakan alat bantu yaitu turbidity meter. Sampel yang akan dibaca akan diletakkan di dalam gelas kaca. Untuk analisa mikrobiologi akan dilakukan di laboratorium bioproses. Eyes green or gray, can't remember, but I bet you know the color.